Sampurasun, Bareng Yosef. Sekarang saya lagi berada di Situ Cangkuang, dan di seberang sana ada Candi Cangkuang. Letaknya adalah di Garut. Kita akan melihat ada situs apa aja di Candi Cangkuang. Nah, ini salah satu peninggalan leluhur kita juga, leluhur orang Sunda. Kita akan lihat, kita tanya nanti kepada kuncennya bagaimana asal-usul Candi Cangkuang. Ayo ikut saya. Sore. 4. 4 berapa? 40. Nah, jadi Bareng Yosef untuk masuk ke Situ Cangkuang ya? Nantinya kita ada Candi Cangkuang, satu orangnya membayar 10.000 ya, Neng ya? 10.000, kita bayar 4 orang. Hari naik rakit, kali itu sama seorang? Parkir 5.000 Pak untuk kapasitas 20. Oh, 5.000 itu satu orang? Ya, untuk satu orang. Satu orang ya. Bolak balik? Ya, bisa ditunggu kapasitasnya penuh 20. Iya. Kalau 4 orang? Kalau mau langsung pergi juga bisa Pak, di charter gitu sistemnya. Iya. Bisa dibicarain lagi sama bapak rakitnya. Iya. Tiketnya jangan sampai hilang ya Pak, ada pemeriksaan. Iya. Nah, ini tiketnya Bareng Yosef untuk tiket ke Candi Cangkuang nanti, Situ Cangkuang. Iya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. Kita tadi naik bayar rakit itu harganya 5.000 kalau 20 orang. Tapi karena ini kita 4 orang, kita charter, harganya 100.000 bolak balik. Ya kira-kira ada berjarak 500 meter ini menuju ke Candi Cangkuang nanti di sana. Di Candi Cangkuang ini udah bersih, tidak ada kotoran, tidak ada eceng gondok. Ini udah asri bener. Cuma kita lihat tadi di luar pengunjungnya masih sepi. Mungkin permainannya yang kurang, ini hanya rakit aja di sini. Kadia, mana udah ya Jalan Lusanes? Ini maksudnya apa, mana nggak ada yang ditanya ya? Nggak ada orang ya? Maksudnya apa ini? Rumah budayanya di Candi Cangkuang ini ada ucapan selamat datang, Ujung Sumbing. Ada tulisan dengan 7 air sumur Kampung Pulo. Mari kita bersihkan jiwa dan raga kita. Komunitas masyarakat adat Kampung Pulo. Nah, ini nggak ada orangnya yang mau saya tanya nih.
Tadi kita udah cari orang yang ada di sini yang bertanggung jawab, rupanya itu udah pulang. Nggak apa-apa, kita lihat aja secara fisik sekarang di sini. Mudah-mudahan ada tulisan-tulisan, ada keterangan-keterangan tentang candi ini. Tempat ini tempat Museum Situs Cagar Budaya Candi Cangkuang. Nah, di sini ada foto Candi Cangkuang. Ada juga foto pohon cangkuang. Ternyata cangkuang itu nama pohon. Ada pohon cangkuang nih. Buahnya seperti durian ini, tapi lonjong. Terus ada juga arca Dewa Siwa. Mungkin ini di dalam nanti, dalam Candi Cangkuang. Nah, ini juga sering digunakan oleh saudara kita yang dari umat yang beragama Hindu, sering melaksanakan ritual di candi ini. Di sini juga ada rumah adat Kampung Pulau, melambangkan anak perempuan Mbah Dalem Arif Muhammad. Berarti ini udah mulai masuk ke Islam nih, musik Islam. Dan di candi juga ada kuburan. Ini sering digunakan oleh umat beragama Islam untuk kegiatan ziarah kubur ke makam Mbah Dalem Arif Muhammad. Oh, ini kuburannya Mbah Dalem atau makamnya Mbah Dalem Arif Muhammad. Nanti kita lihat secara nyata. Ini juga Masjid Adat Kampung Pulau. Nah, ini yang tadi saya sholat di sana, melambangkan anak laki-laki Mbah Dalem Arif Muhammad. Jadi ada rumah melambangkan perempuan, masjid sebagai melambangkan anak laki-laki. Nah, ini Mauludan, setiap tanggal 12 Maulud dilaksanakan ngariung. Ada juga situs makam Sunan Pangadegan. Nah, nanti kita lihat, ini ada kesenian tradisional Rudat. Nah, di sini ada juga kegiatan acara ngibakan atau mandikan benda pusaka 14 Maulud. Dan terakhir kegiatan masyarakat Kampung Pulau dalam acara kegiatan Pesona Garut. Nah, ini yang ada di sini. Mudah-mudahan satu-satu kita nanti akan lihat. Yuk kita, ini contohnya ya. Ini rumah adat perempuan. Ini contohnya. Ini rumah adat laki-laki berupa masjid adat. Ini replika Candi Cangkuangnya. Kita ke sana. Nah, ini di sini lihat. Ini adalah makam Mbah Dalem Arif Muhammad, di mana Mbah Dalem Arif Muhammad merupakan salah satu tokoh sentral penyebar agama Islam di Cangkuang dan sekitarnya pada permulaan abad ke-17 Masehi. Beliau merupakan senopati Kesultanan Mataram di Yogyakarta. Jauh ya, Yogyakarta, salah satu senopatinya berada di sini, dimakamkan di sini. Mbah Arif Muhammad. Kita nggak bisa masuk ini, karena memang
dikunci tuh. Nah, dikunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Bro Yosep, Candi Cangkuang yang ada di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles. Candi Cangkuang berarti dibuatnya di abad ke-8. Memang masih zaman Hindu ya. Di abad ke-8 ditemukan di sini oleh masyarakat atau pemerintah di tanggal 9 bulan 12 tahun 1966. Nah, ini diteliti dan digali mulai tahun 1967 sampai 1968. 1 tahun ya, atau 2 tahun lah, 67 68. Dan dipugar lagi tahun 1974 dan 1976. 3 tahun. Ini bisa pakai trik ini kan dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, Wilayah Kerja Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Lampung. Ini Candi Cangkuang ini, walaupun kecil dibandingkan Borobudur ya, hanya setangganya aja, undak-undakannya mungkin, tapi ini cukup membuktikan bahwa di wilayah Sunda, di wilayah Jawa Barat juga, letaknya di Desa Cangkuang ini, dulu ada penyebaran agama Hindu di sini. Dan sampai sekarang candi ini masih sering dipakai ritual oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Ini perlu dilestarikan. Ini bukti sejarah yang tidak bisa atau tidak boleh dihilangkan. Bahwa Indonesia kaya akan budaya, kaya akan sejarah, tinggal kita merawatnya dengan baik. Yuk, kita lanjutkan Bro Yosep. Sebentar kita lihat. Jadi kita masuk ke cagar budaya ini ya kering, nggak ada yang bisa menerangkan. Kita ketemu dengan juru kuncinya, tapi beliau minta izin ke pengurus di atas, ternyata udah nggak ada, udah pulang, sehingga juru kuncinya nggak berani menerangkan ini. Padahal ini haknya semua warga negara, terutama orang Sunda, mempunyai hak untuk mengetahui situs sejarah ini. Sangat berhak. Jadi sekali lagi, tolong Pemda, Dinas Pariwisata terutama, kelolalah situs ini dengan baik, buka lebar-lebar pintu informasi keluar, sehingga semua keturunan kita, orang-orang Sunda ini paham bahwa situs ini sangat bermanfaat bagi pendidikan anak cucu kita nanti. Jangan sampai anak cucu kita tidak tahu ada sebuah candi yang ada di Cangkuang ini. Ada rumah yang peninggalan dari Senopati Mataram untuk anak laki-laki dan perempuannya sini tidak diketahui lagi karena keterbatasan informasi.
saya maklum ada Bapak Kuncen, tapi tidak berani menerangkan juga, ya Pak ya? Karena memang katanya tidak boleh, harus izin dulu. Makanya ini sepi nih. Ini jadi sepi kan? Ini jadi sepi karena tidak terbuka. Tidak terbuka. Ada apa gitu loh. Apa ini memang tidak boleh dieksplor keluar? Iya. Ya, disucikan juga kan sekarang itu udah modern, Pak. Kalau disucikan tutup saja. Tapi nyatanya ini kan boleh bayar karcis ya. Kita Tadi saya lihat, Pak, di sana ada keterangan, untung ada keterangan ya. Ada di dalam. Di dalam itu keterangan bahwa Senopati Arif Muhammad itu asalnya dari Kesultanan Mataram. Iya. Ya. Kesultanan Mataram, salah satu senopati. Iya. Panglima perang dulu. Iya, senopati itu panglima perang. Bagaimana dulu ceritanya kok bisa sampai ada di sini gitu loh, Pak? Nah, begini ya, saya mendapatkan cerita dari Abah ini. Oh, Abah itu siapa namanya? Nama Abah Tatang Sanjaya. Abah Tatang ya? Dari Mama Arif Muhammad dari 8. Itu dari nenek dari sini. Bapak dari kakek dari yang Prabu Kusuma dari Sunan Rancar Limbangan, itu dari kakek dari sana. Oh, berarti Abah Tatang itu masih keturunan. Iya. Ke-8 dari? Iya, dari Sunan ini. Sunan Arif Muhammad ya. Iya. Nah, Iya. Bapak di sini tugaskan sama orang tua, kamu Jaya harus ke Cangkuang, saya bilang. Dia bilang, saya Tahun seberapa itu teh? tahun berapa? Saya karena dulu waktu Pak Soekarno meninggal, saya masih di Bogor, Pak. Pak Soekarno? Pak Soekarno meninggal dulu. Pak Soekarno. Iya. Oh, 60-an ya. Saya masih Oh, di 70-an, Bogor. Saya masih di Bogor pulang ke Di Sumatera. Bogor, ayo naon di Bogor? Karena saya biasa aja, Pak. Jualan pupuk di sana, di pertanian di sana. Aslinya tuh lahir di mana, Abah? Memang lahir apa di Bandung, kan ibu asli dari kampung adat ini. Ibu asli Kampung Iya, Adat. karena dulu Bapak? kan bapak dari Limbangan. Limbangan. Dari siapa tadi? Dari yang Prabu Kusuma. Prabu Ya, Kuja Kusuma. Uyutnya namanya Mama Uyut Raden Haji Kasan, Eyang Salinggi, Ut Kujali, Ut Omas, dan Ut Odi. Itu di Limbangan semuanya. Limbangan. Cuma di sini kakek saya masuk ke sini. Ya tinggal di sini, menikah asli keturunan dari sini juga. Asli turun sini ya. Berarti nunggu gege di dia lah, ya Kang, ya banyak. Iya, iya. Jadi tahun seberapa Abah dia? Abah menikah itu sekitar tahun 80-an udah. Dan apa di dia? Iya, tetap tidak bisa pulang lagi dari sini, karena harus di sini. Oh, Saya tugas dari yang Prabu Pandita dari Gunung Masjid, kamu harus di sini. Saya bilang, Gunung Mas itu mana? Gunung Guntur, Gunung Gede. Ya, mau. Nah, saya di sini, kayak karena kamu ada ini banyak orang, bukan hanya saya. Cuman kamu yang hak tinggal di sini. Saya baru bisa masuk di sini. Pemerintah daerah tahu ya. Nah, di ini dulu waktu zaman riwayatnya Sunan dan Cirebon yang Syarif dulu kan pertama. Yang Syarif dulu dari Demak itu masuk ke Cirebon dulu. Syarif yang ini atau Syarif Hidayatullah? Cirebon. Cirebon. Iya, yang Sunan Gunung Jati. Ya. Nah, Arif Muhammad itu masuk di Demak itu masuk ke Cirebon ya. Apa hubungan Sunan Gunung Jati dengan Arif Muhammad? Karena ini ya, masih ada rahasia orang kaya, masih ada Sebenarnya ya. Nah, maka saya juga berani menjelaskan ajaran saya, orang bilang orang tua itu karena tidak sama dengan dinas itu kan. Iya, iya. Nanti kan kacau. Jadi apa kata kita di sini ini, Dinas lain. begini kan Iya. lain. Makanya kamu adat ini bukan tanah carik, bukan tanah Iya. carik. Ini tanah adat, dinamakan tanah ulayat, tanah turun temurun, walaupun siapapun tidak boleh mengganggu tanah ini. Iya. Iya itulah sebetulnya. Ya pemerintah Bukan, hanya ya. harusnya memberikan subsidi aja untuk Iya. pemeliharaannya. Iya, Ya. perlindungan Perlindungan, itu. iya. Makanya di sini saya pernah bilang, sebelum kita membaiki antara darat wilayah adat ini, lebih baik bangun dulu danau dulu. Danunya udah bagus Iya, ya namanya. sekarang udah Cangkuang. ini, Pak. Ini udah di bang depan aja yang bagus, belakangnya kan. Belakang kotor tadi Iya. salah belakang. Ya, makanya itulah kita juga seperti itu kan. Iya, Karena dulu kita itu. dari Limbangan, Sunan Limbangan atau dinamakan Kesepuhan Limbangan itu dulu kan dinamakan
zaman Kedemangan ya. Iya. Kedemangan Limbangan kan termasuk wilayahnya Sunan Pancar sekarang nyata namanya Eyang Prabu Wijakusuma. Iya. Nah di sini masuk wilayah Karuman, Eyang Wali Japar Sidi ke Haruman. Nah di sini bergabunglah antara sebut dulu di sini bukan hanya Arif Muhammad aja di sini, karena banyak kan. Banyak lah. Karena dulunya kemarin ini berdirilah pembuka Islam abad 17 di sini Masehi, dipimpin oleh Eyang Sarip Yatullah dari Cirebon, diteruskan oleh ininya nih Teku Mama Arif Muhammad di Cangkuang ini. Nah ini namanya pesantren bernama wilayah Kertarahayu dulu, namanya Kertarahayu di sini. Terus ya bah, kita potong aja. Ini rumah-rumah ini memang hanya 6 ya? Ya ini kan diambil dari Lambang. Nah, Lambang keturunan dari Kanjeng Arif Muhammad punya anak 7, anaknya 7. 6 perempuan, 1 laki-laki. Iya. Karena laki-laki masih kecil udah meninggal, dikasih lambang kiri anak laki ini musola ini. Musola ini ya. Iya musola ini lambang anak laki yang 6 ini, lambang anak perempuan yang 6. Makanya kemarin tidak boleh tambah, tidak boleh kurang, tetap ada 7 bangunan yang pokok. Bah, kalau tadi di sana di atas tuh ada ini tulisan ada acara 14 Maulud memandikan pusaka. Ada Pusaka non-wayang nggak di dia? ritual di sini karena Ya, pusaka itu non-wayang. memang bisa pedang karisma itu kumpulkan dari luar, bukan dari dalam ini. Pedang naon? Pedang pusaka ya pedang panjang gitu. Oh, pedang Jepang, Ya, samurai gitu. Samurai apapun rupa-rupa kerisnya ada gitu kan. Banyak ya? Banyak banyak. yang datang ke sini membawa. Ditaruhnya di sana di Enggak. Berarti orang itu kan di luar kampung adatnya. Ada dari Kodongora, dari mana pada kumpul tangkap. Oh, orang-orang luar bawa Iya, pusaka mandikan di dia gitu. maka seharusnya orang ikut dari luar itu harus bagaimana caranya untuk kita ini berjuang untuk mencari apa kita harus dilakukan dan apa kita harus buat itu kita berlakukan dulu. Mencari airnya juga bukan hanya tempat ini, harus cari dari 7 mata air itu mencarinya. Itu Terus bah, jadi pusaka itu bukan pusaka orang milik sini, bukan orang luar. orang luar Cuma kebanyakan. mandikan di dia. Ini. Dengan di sini juga ada yang punya pusaka itu kan cuman keluarnya nanti tanggal 14 Mulut. Tidak sembarangan dikeluarkan dan cuma kita pegang pusaka itu 3 Kanjeng Sunan Arif Muhammad cuma kitab di museum itu. Memang dulu ada di rumah. Museum ya ada? Iya di museum ada apa kitab itu yang dulu. Naon? Kitab Oh, Al-Quran. kitab Al-Quran. Iya memang Oh, dulu ada di pusaka rumah. itu nggak ada ya? Pusaka itu ada disimpan di museum nggak ada Pak. Nggak ada. Karena pusaka itu seluruh kali yang digelar cuma dengan Cirebon. Cirebon digelar juga disimpan di museum. Saya ke Sumedang udah. Sumedang semua pusakanya saya pegangin semua. Iya di sana. Sampai apa? Mahkota Binukasi juga saya lihat. Ibu Ratu Rambut Kasih dari mana sejarahnya? Dari sini, dari Kanjeng Sunan di sini Ibu Ratu Kasih ketemu dengan Eyang Prabu Liman Senjaya dulu. Yang kedua dari Eyang Prabu Siliwangi masuk ke Eyang Prabu Wijakusuma yang ketiga di sini ke Sunan Pancar Limbangan. Makanya di sini dia perjalanan Kanjeng Sunan itu dari Demak dulu. Maka ketemu dengan Eyang Wali Syekh Japar Sidi ke Haruman ya. Apa di Demak Eyang Wali teh. Dan mau lagi riwayat sejarah nusa ieu nama. Iya. Ai sejarah Ya kulunnya dibuat buku bah. Nah itulah karena Buat kita buku ini ya, sejarah-sejarah itu. Memang Bapak juga Walaupun pernah keasliannya ataupun tidak, yang penting ada dulu ada bukunya. Iya. karena ada sejarah kan, jangan Iya. sampai hilang sejarah. Maka kita mencari, mereka tanya ke anak-anak mahasiswa di sini sering kumpul di sini. Iya, yang KKN ya mungkin ya. Kita ini yang mau cari budaya yang mana, budaya yang dulu atau budaya yang baru. Iya. Kan budaya itu sekarang udah berubah budaya. Maka di sini dulu, kalau kita mau masuk kampung adat ini, kalau kita belum berwudu tidak bisa masuk, harus berwudu dulu. Iya. Pertama di depan ada makom karomah ya di ujung sana. Makomnya yang jaga raksa, jaga riksa, jaga baya, jaga lawang. Anu mana? Di depan sana apa di ujung. Bapak juga yang memelihara itu. Itu yang jaga raksa, jaga baya, itu di mana? Itu dengan dari sini juga dari Mama Arif. Anaknya atau bukan anaknya. apa tuh? Pengawal kaum Nabi ini Pengawalnya nanti di sini. ini. Nah, itu kan makanya di Yang Arif sini. Muhammad ya. Dari depan ya, yang jaga raksa, jaga riksa, jaga baya, jaga lawang, yang kencana, yang santang, Ibu Tumina, yang Purubaya, Sunan Pangadegan, Ibu Ratu Dewi Sirkuni, Demang Kencana, yang Purwa, yang Salim, yang Sawa, yang Haji Syekh Abdul Najat, Besahabi, pada di depan semuanya. Nah itu sebenarnya 14. pengerengan dari Eyang Sarip
Muhammad. Nah, Yang nu di Candakti itu iya, ya, iya. yang dari bawah Nah, dari masuk ke Sultan. sini kampung adat ini sama masjid musola ini, Eyang Haji Mustafa, Eyang Sapitri, Eyang Tapa, Eyang Lempai Ulun, Raden Sutajaya, Aki Sakti, Nini Sakti, Eyang Ambu, Sunan Ibu, Sunan Rama, Mama Arif Muhammad, tak ayah ke candi. Beda antara Sunan Candi dengan Mama Arif Muhammad benten sepuna. Apakah orang budaya atau apa sepuna di candi? Nah, kolot-kolot sunu candi di Hindu. Terus kabaru aku kemarin natan can. Kamari duduk Pak Jokowi ya, Pak Jokowi waktu di Bali. Nah, di Bali kan Bapak dipanggil salah ku Hindu. Naon nama manggil abdi lain hak lain ieu na, abdi lain hak na ka candi mah kan gitu. Ari anjeun tah di dinya. Bapak di dinya kenging amanat pira. Jadi waktunya itu yang Arif Muhammad di abad 17 ya. Abad banyak. Masehi. Iya. Namun candi mah tidak ada. Aman cari mah abad ke-8 Masehi. Abad 8 tapi Abad sana. 8. Oh iya iya ada. Abad 8. Abad 8 tadi ada ya. Iya. Cuma dipugarnya tahun 66 ya. Tahun 66, selesai tahun 74 76. Iya. Itulah di Ada, sini. Maka di candi itu. Terus pada itu saya bah, siapa? mau tanya tuh bah. Apa? Mau masuk tuh kan ayah gentong tuh, ayah 7 Itu gentong. biasanya isi airnya, air cikahuripan. Iya. Itu si air kahuripan itu karena kalau rame kan itu sampai kosong nggak habis. Itu jang naon itu bah. Tadi Gitu. saya nggak berani ngambil karena nggak ada yang Cuci ditanya. muka, ya masuk tangan, muka dengan kaki itu. Mau rek pulang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Yang Kan penting ini cuci muka ya. udah disediakan di sini. Itu ya kamari kan di tempat ini daripada hari Rabu itu libur untuk kita semua, lebih baik kita pakai dulu untuk pengajian di kampung adat ini. Dan ini pengajian Rabu akhir. Jadi sebulan sekali sekarang ini jalankan meneruskan leluhur kita yang dulu. Pengajiannya di mana? Di sini di lapang ini, Pak. Ini panggung buat kemarin. Ini panggung Belum pengajian di dibuka. dia. Ya, Ngampar samak dia. ya ngampar sampai ke sana itu, pasang tenda kan gitu. Nah, kemarin ya ada waktu akhir tahun di sini mengadakan pengajian sambil santun anak yatim Anak yatim. piatu. Di sini ada juga kemarin 101, padahal lebih di 101-nya yang dibagi itu ngambil apa riwayat sejarah ini karena kenapa kita jangan sampai dilupakan dulu kita yang dulu. Iya. Jalankanlah oleh kamu sekarang antara ini pembuka awal riwayat. Nah inilah yang nama Cirebon gitu. Bukan di Ayah Sarif, ini kampung adat ini nama Cirebon ya. Ini nama Cirebon Girang. Cirebon Girang. Ayah Sarif itu dulu karena di sini dulu. Menetapkan Arif Muhammad di sini menetap untuk menjalankan tugas dari Ayah Sarif Datulo. Ayah Sarif itu dari siapa? Dari Yang Prabu ya. Yang Prabu Siliwangi dari putra dan cucuna Yang Prabu Siliwangi. Nah, tetilat Laras Santang. Gaduh putra, laki-laki dua anu hiji di Mesir. Kian Santang, Ya, itu anak yang Laras laki-laki. Santang. Laras Santang kan Cirebon kan? Iya. Nah, nyata diisi oleh Sarif Hidayatullah di Cirebon. Yang satu di Tengah Mesir, gak pulang ke sini karena jadi raja Mesir. Di sana itu putrana dari Cirebon juga dari Laras Santang. Itulah riwayat ini. Memang panjang juga. Panjangnya. Iyalah, bah. Sama riwayat Mudah-mudahan. ini. Bah itu dulu ya. Ini sejuk ini. Kotoran. Seger nih. Lima, enam.
seger. Yuk. Pada ke mana? Pada ziarah. Itu di paling itu kadia lebatna. Ibu di mana ya? Di Bogor. Oh, Bogor tebih. Panang Terang. Di mana Bogor? Di Caket PMI. Kota Bonraya. Batu Tulis. Sanes. Dekat istana Presiden. Sana Bogor, Presiden. Potensi-potensi daerah ini, pengamen sekarang itu udah meningkat ya, Kang ya. Baheula mah ngan ku kecrek, gitar unggul hiji, ayeuna geus mulai aya kendang, aya gitar. Sebetulnya ini ya potensi-potensi ini harus dinikmati gitu loh. Jadi musik itu bukan harus elit, bukan harus besar. Tapi bagaimana kita bisa menikmatinya alunan bunyi itu. Lamun teu nikmat mah moal joget deh tuh. Biasa Kang? Kini ku telah